adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik semua? Semoga semuanya selalu sehat ya, dan pastinya bersuka cita. Kenapa? Karena pada pagi hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu kakak mau undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi lagu sedangkan burung yang kecil. Sekarang Kak Kesha mau ajak adik-adik semuanya untuk sikap berdoa, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami di pagi hari yang indah ini. Engkau sudah menjagai kami sepanjang malam, kami sudah beristirahat dengan cukup, dengan baik. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau mau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ibadah kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selanjutnya kita mau memuji Tuhan kembali. Kita mau menyanyi lagu Kitab Suci Harta. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, happy Sunday. Balik lagi nih sama Kak Hana. Hari ini kita mau membaca firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan bersama. Adik-adik di rumah sudah siap? Sudah siap dong pastinya ya. Sudah menggunakan baju yang rapi, juga menyiapkan Alkitabnya. Karena hari ini kita mau beribadah bersama. Adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan pada hari ini, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau minta pimpinan Tuhan, kita mau berdoa. Semuanya sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami pada hari ini ya Tuhan ingin mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, berkati ibadah kami Tuhan. Ambil alih hati dan pikiran kami, sehingga apa yang disampaikan pada hari ini dapat kami mengerti, juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini itu dari Keluaran. Coba Alkitabnya dibuka. Keluaran. Coba semua sudah menyiapkan? Keluaran. Kita mau baca bersama Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Sudah semua?
Dibuka Alkitabnya, bacaan firman Tuhan kita Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Keluaran itu ada di bagian terdepan. Bagian depan tandanya adalah perjanjian lama. Oke. Judul perikopnya di Mara dan di Elim. Kita baca bersama ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang dapat kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Adik-adik, jadi kita mau belajar tentang perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa melewati apa? Mara dan Elim, adik-adik. Coba kakak mau ajak adik-adik semua, kita baca lagi ayat yang ke-24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Jadi pada saat itu dalam perjalanan bangsa Israel itu, Musa yang memimpin bangsa Israel dalam perjalanannya. Saat mereka sampai di Mara, mereka menemukan Mara, tapi tidak dapat meminum airnya. Karena apa di sini? Karena pahit, katanya. Tidak dapat diminum airnya karena pahit. Lalu langsunglah bangsa itu bersungut-sungut. Jadi dia itu bersungut-sungut. Apa sih bahasanya itu? Kayak ngedumel atau menjerutu. Jadi aduh gimana nih, kita nggak ada minum, gimana nih Musa, kan gitu ya. Kita nggak ada minum, kita minum apa nih? Jadi mereka hanya menggerutu. Lalu di ayat ke-25, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Bangsa Israel yang lainnya menggerutu, yang lainnya bersungut-sungut, tetapi Musa melibatkan Tuhan. Musa tidak bersungut-sungut, tetapi Musa berseru kepada Tuhan. Tandanya dalam segala pergumulan, dalam segala kesedihan atau segala hal-hal yang tidak kita inginkan, Musa melibatkan Tuhan. Musa melibatkan Tuhan dalam pergumulannya. Musa berseru kepada Tuhan, "Tuhan, ini bagaimana?" Mungkin sebagai pemimpin, mungkin Musa merasakan kekhawatiran, Musa merasakan ketakutan. Gimana nih dalam perjalanan ini kita tidak dapat minum karena airnya pahit. Yang lain juga menggerutu, yang lain juga bersungut-sungut. Tetapi Musa dengan bijaksananya sebagai pemimpin, dia berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam pergumulannya itu. Dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu.
Jadi saat Musa berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, Tuhan memberikan jalan adik-adik. Tuhan memberikan solusinya dengan sepotong kayu yang ditunjukkan kepada Musa. Lalu Musa dengan bijaksananya, dengan beraninya, juga dengan akal Musa melemparkan kayu itu ke dalam Mara. Dan ternyata menjadi manis. Airnya itu menjadi manis. Jadi dapat diminum. Saat kita berseru kepada Tuhan, kita meminta Tuhan, melibatkan Tuhan Yesus baik ya adik-adik. Tuhan Yesus memberikan jalan, Tuhan Yesus memberikan solusinya. Ya, dilemparlah kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis, jadi dapat diminum. Oke, ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi adik-adik, Tuhan mengajarkan kita, kalau kita menjadi anak yang pintar, anak yang baik, dengar-dengaran sama firman Tuhan, kita mau memberikan telinga kita untuk Tuhan, untuk firman Tuhan, kita mau mengikuti perintah-perintah Tuhan, mengikuti ketetapan Tuhan, Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kita adik-adik. Ada ayatnya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi adik-adik, kita hanya mengikuti perintah Tuhan. Adik-adik, kita hanya harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kita hanya perlu menyenangkan hati Tuhan. Kita hanya perlu berbuat yang baik-baik dan benar. Semua yang terbaik Tuhan akan berikan kepada kehidupan kita. Oke adik-adik, mudah sekali ya. Hanya itu saja yang kita lakukan, lalu Tuhan akan memberikan semuanya. Apakah mudah? Kadang mudah ya adik-adik, namun kadang untuk melakukan itu semua banyak sekali hambatan, banyak sekali cobaan, halangan apapun untuk melakukan kebaikan dan sebagainya. Itulah adik-adik pentingnya kita berdoa meminta kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, hari ini aku ingin berbuat ini, hari ini aku ingin melakukan ini, aku ingin ini Tuhan, aku ingin seperti ini, begini, begitu. Kita libatkan Tuhan dalam doa kita. Kita minta Tuhan pimpin kita. Mungkin Tuhan kalau contohnya ya, dalam ulangan, adik-adik mungkin sedang ulangan, Tuhan kalau aku kerjain sendiri aku gak bisa nih Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin aku, berikan aku daya ingat apa yang sudah aku pelajari semalam. Jadi kita melibatkan Tuhan. Jadi kita tidak sombong, kita tidak melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita mau melibatkan Tuhan dalam segala kegiatan apapun, pergumulan apapun, bahkan apapun yang kita mau lakukan. Bila kita melibatkan Tuhan, Tuhan itu sangat senang adik-adik. Tuhan merasa, wah anak ini mau dekat nih sama aku nih. Tuhan pokoknya merasa senang bila kita selalu melibatkan Tuhan. Bukan hanya tentang atau saat kita sedih saja kita melibatkan Tuhan, tapi saat kita merasakan senang, bahagia juga kita melibatkan Tuhan dengan mengucap syukur, dengan berterima kasih karena apa semua yang kita rasakan, yang kita miliki, hal-hal baik itu semua berasal daripada Tuhan Yesus. Sekarang kita juga mau belajar dari sikap Musa sebagai pemimpin. Apakah Musa itu pemimpin yang baik atau pemimpin yang tidak baik? Menurut adik-adik gimana? Dari bacaan kita tadi, Musa itu patut dicontoh atau tidak patut dicontoh? Coba kakak mau tahu. Musa adalah pemimpin yang patut dicontoh. Dia merupakan pemimpin yang sejati, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang baik adik-adik, pemimpin yang bisa diandalkan. Kenapa Hana bisa berkata seperti itu? Karena saat yang lain menggerutu, saat yang lain bersungut-sungut,
Musa sebagai pemimpin dia bijaksana, dia berseru kepada Tuhan, dia melibatkan Tuhan. Jadi adik-adik kita dapat teladani sikap Musa sebagai pemimpin. Pemimpin mungkin adik-adik pernah sebagai memimpin, misalnya memimpin barisan saat sekolah, di sekolah mengatur barisan, pemimpin barisan. Juga adik-adik sebagai kakak memimpin adik-adiknya. Kalau punya adik, memimpin kita sebagai kakak, memimpin adik-adiknya. Atau mungkin sebagai ketua kelas di sekolah, memimpin teman-teman yang lain, dan sebagainya sebagai pemimpin yang lain. Nah, kita harus menjadi pemimpin yang baik dan bisa diandalkan. Adik-adik harus belajar dari Musa. Terus adik-adik, Tuhan menyatakan karyanya, Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya kepada Musa. Melewati Musa, Tuhan Yesus menyatakan karyanya, karya keselamatannya, karya kehebatannya, yaitu airnya tadinya pahit, Tuhan Yesus merubah jadi manis, jadi bisa diminum dengan bangsa Israel, dengan semuanya bisa diminum. Ya adik-adik, di sini adik-adik mau nggak sih jadi berkat buat orang lain seperti Musa? Mau nggak adik-adik dipakai Tuhan untuk menjadi berkat? Dipakai Tuhan untuk menyatakan karya keselamatan Tuhan, karya kehebatan Tuhan, mujizat Tuhan. Ada yang mau? Kalau Kak Hana sih mau banget nih Kak Hana dipakai Tuhan menjadi berkat. Mau banget nih Kak Hana dipakai Tuhan untuk menyatakan mujizat Tuhan, untuk menyatakan karya Tuhan. Contohnya gimana sih Kak Hana agar kita bisa dipakai Tuhan? Contohnya kita harus melakukan hal-hal yang baik dan benar. Kalau kita bingung harus melakukan A atau B, kita harus melakukan begini atau begitu, kita minta kepada Tuhan, pimpinan Tuhan. Biar Tuhan pimpin kita harus melakukan kayak gimana nih Tuhan. Misalnya ada dalam masalah, kita bingung nih, kita harus ke A atau ke B, kita harus melakukan begini atau begitu, kita minta Tuhan pimpin aku nih Tuhan. Jalan mana yang harus aku pilih, hal apa yang harus aku lakukan. Tuhan nanti akan menyatakannya dalam kehidupan adik-adik. Tuhan akan pakai adik-adik semua. Contohnya yang adik-adik bisa lakukan adalah adik-adik bisa banget loh di rumah menjadi teladan. Karena kita sekarang masih stay at home, masih di rumah aja. Adik-adik bisa banget untuk menjadi teladan, untuk menjadi berkat buat orang-orang rumah, orang-orang sekitar. Contohnya mama, papa, kakak, adik, oma, opa, dan sebagainya saat keluar rumah tidak menggunakan masker. Adik-adik boleh sekali untuk menegur hal yang baik itu boleh ya adik-adik. Jadi adik-adik boleh tegur, mama kalau keluar rumah kita harus menggunakan masker loh, karena pandemi COVID-19 ini masih ada, masih belum berlalu. Jadi mama harus menggunakan masker. Atau papa kalau mau berangkat kantor, berangkat kerja pakai masker terus ya pak, biar nggak kena penyakit, biar nggak kena virus. Atau omah opah juga, kita di rumah aja ya, jangan keluar ngumpul nggak boleh karena masih covid kayak gini. Jadi adik-adik boleh memberitahukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Itu sama saja adik-adik menjadi berkat untuk lingkungan, menjadi berkat untuk orang sekitar. Dengan itu adik-adik memberitahukan teman-teman, mama, papa, keluarga bahwa kita harus menggunakan masker untuk menghentikan virus COVID. Jadi kalau semuanya bisa menggunakan masker, semuanya bisa mengikuti protokol kesehatan, pandemi ini akan cepat berlalu. Betul ya adik-adik ya? Jadi dimanapun saja kita bisa sekali untuk dipakai Tuhan. Dimanapun, dalam keadaan apapun, kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Kita bisa dipakai Tuhan untuk menunjukkan karya Tuhan, kebaikan Tuhan, juga mujizat Tuhan. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita sudah belajar tentang
bangsa Israel yang melakukan perjalanannya melewati Mara dan melewati Elim dipimpin oleh Musa. Jadi kita mau belajar bagaimana kita harus meneladani Musa sebagai pemimpin yang baik dan bijaksana. Kita sekarang tahu bagaimana yang harus kita lakukan dalam segala pergumulan kita, masalah yang kita lalui. Kadang kita khawatir, kadang kita ketakutan, kadang kita bahkan mau nangis ya adik-adik. Tapi satu yang harus kita ingat, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang kalau kita sebut namanya, kita berdoa, dia pasti jawab. Oke adik-adik, 1 kali 24 jam Tuhan tidak pernah misalnya jangan hari ini ya berdoanya, jangan hari ini aku lagi sibuk, gitu nggak? Tuhan kita kayak gitu nggak? Enggak ya adik-adik, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, Tuhan kita selalu ada untuk kita. Tuhan kita itu ada di hati Kak Hana, di hati adik-adik semua. Asalkan kita mau melakukan hal yang benar, hal yang baik, kita mau memberikan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perintah-perintah Tuhan dan melakukannya adik-adik. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita semua menjadi seperti Musa ya, yang bijaksana, baik dan selalu mengandalkan Tuhan adik-adik. Oke, sekarang kita mau akhiri firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik kita mau berdoa. Kita bersatu dalam doa. Sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami sudah selesai ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Hari ini kami belajar ya Tuhan, bagaimana Musa sebagai pemimpin yang bijaksana, baik dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan juga Musa menjadi berkat untuk orang sekitar Tuhan. Pimpin kami, Tuhan berkati kami agar kami selalu melakukan hal yang baik dan benar, juga menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati kami agar apa yang kami lakukan semua menjadi berkat untuk orang sekitar kami. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan memberkati kegiatan kami, aktivitas kami, juga kesehatan kami juga keluarga kami ya Tuhan. Saat ini pandemi masih ada Tuhan, kiranya Tuhan mau menjaga kami, menjaga keluarga kami, jauhkanlah kami daripada sakit penyakit, virus, dan mara bahaya Tuhan. Walau Tuhan, kalaupun ada teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, yang sedang lemah tubuhnya, kiranya Tuhan mau menjamahnya, Tuhan mau memberikan kesembuhan, Tuhan mau berkati, dan Tuhan mau memulihkannya. Tuhan, kami ingin kembali ke aktivitas kami masing-masing. Segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau libatkan Tuhan dalam kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, demikianlah firman pada hari ini. Ya adik-adik, aktivitas pada hari ini Kak Hana mau adik-adik membuat video. Lalu dalam video tersebut adik-adik berkata, aku mau menjadi anak yang mengandalkan Tuhan. Oke, jadi dalam video tersebut adik-adik buat dan berkata, aku mau menjadi anak yang mengandalkan Tuhan. Lalu video tersebut boleh dikirimkan ke grup yang sudah ada. Kakak tunggu paling lambat sampai pukul 8 malam ya adik-adik. Kak Hana nanti akan cek nih siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan dan membuat aktivitasnya pada hari ini. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman yang sudah disampaikan oleh Kak Hana. Selanjutnya kita mau memuji Tuhan kembali. Kita mau menyanyi lagu Tuhanku Gembalaku.
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, adik-adik, kita sekarang mau memberikan persembahan. Bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa dititipkan ke mama papa, lalu dikirimkan ke rekening gereja yang tertera di bawah ini. Mari memuji Tuhan, kita mau menyanyi lagu Beripadanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Kau berkati persembahan ini yang sudah dikumpulkan, kiranya menjadi berkat untuk memperluas kerajaan untuk kami. Nantilah tangan-tangan yang sudah memberi dan juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan tersebut. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, selanjutnya kita mau memuji Tuhan kembali. Kita mau nyanyi lagu Buatlah Pelitaku Terus Berbenah. Kita mau nyanyi satu lagu dulu. Kita mau menyanyi lagu Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus.